Dalam pertemuan selama sekitar 20 menit, tak ada solusi berarti yang bisa menyelesaikan kebuntuan soal batas plafon utang AS yang saat ini sudah mencapai 31,4 triliun dolar. Hari ini, Jumat waktu AS, Gedung Putih dan Kongres dijadwalkan akan kembali bertemu untuk membahas hal yang sama dengan harapan keduanya sudah punya offer atau tawaran untuk memecahkan kebuntuan ini. Kita flashback sedikit bahwa sebenarnya DPR AS yang sekarang dikuasai oleh partai oposisi, Partai Republik, telah meloloskan RUU yang menyatakan kalau DPR AS akan menaikkan plafon utang AS jika pemerintah Biden memotong anggarannya. Analis politik dan ekonomi memandang ada sejumlah solusi yang bisa memecah kebuntuan ini. Ya, ini yang pertama, membatasi pengeluaran dalam jangka waktu pendek untuk memenuhi permintaan Partai Republik, menarik kembali paket bantuan pandemi yang tidak terpakai yang diperkirakan oleh Partai Republik ini mencapai 50 miliar dolar Amerika Serikat. Biden juga bisa membypass ketua DPR dan menegosiasi sendiri ke Kongres AS untuk menaikkan plafon utang atau membiarkan AS masuk ke posisi gagal bayar utang yang dalam sejumlah argumen hukum yang saat ini sedang berkembang di Amerika Serikat itu bisa ditinjau ulang secara konstitusional. Meski demikian, kedua pilihan terakhir ini akan terlihat sangat buruk bagi citra politik Biden dan menunjukkan semakin terpolarisasinya kedua partai mayoritas di Amerika Serikat ini. Oke. Ya, Virginia, dengan adanya kebuntuan ini apakah ada kemungkinan atau indikasi ini akan berujung pada resesi di Amerika Serikat? Ya, dari materi yang disampaikan Gedung Putih dengan menggunakan sejumlah model simulasi, estimasinya jika AS gagal bayar utang berkali-kali selama 3 kuartal berturut-turut, tak terhindarkan AS akan masuk dalam kondisi resesi di mana bursa saham akan anjlok, naiknya tingkat pengangguran dan juga pullback dari investor. Dan Gedung Putih juga menyebut jika resesi akibat gagal bayar utang terjadi, tidak seperti krisis yang terjadi pada saat COVID, pemerintah AS tidak akan bisa membantu rakyatnya. Ini tidak salah, tapi kita harus juga pantau sentimen dari pasar di Amerika Serikat saat ini. Bursa saham AS itu malah menunjukkan adanya kenaikan tipis, tapi para pemegang surat utang negara itu ada harap-harap cemas saat ini. Perlu kita ingat juga dalam sejarahnya Amerika Serikat ini sebenarnya tidak pernah gagal bayar utang dan kebanyakan pengamat ekonomi itu percaya AS tidak akan masuk atau ada dalam kondisi default. Mantan ekonom Departemen Luar Negeri yang diwawancari VOA menyebut masalah utama dalam kebuntuan ini adalah bukan karena AS mampu bayar, tapi karena tidak mau membayar. Jelang sekitar 2 minggu sebelum batas uang AS habis untuk meminjam uang, memang ada kebuntuan ini dan diharapkan dari pertemuan yang akan terjadi pada Jumat nanti sekitar sore di Gedung Putih itu akan menyelesaikan kebuntuan dan akan terciptanya mufakat antara Gedung Putih dan juga Kongres untuk menyelesaikan masalah ini. Oke. Baik, terima kasih Virginia Gunawan, jurnalis VOA melaporkan dari Washington DC, Amerika Serikat. Selamat malam waktu Indonesia.